Ya, kini kita akan simak agenda ekonomi dari Indonesia. Pemirsa, ada data soal cadangan devisa Indonesia dalam satuan US dollar di bulan Mei. Kemudian juga ada data soal neraca perdagangan di China di bulan Mei. Kemudian dari China ada cadangan devisa China. Kemudian juga dari Singapura ada cadangan devisa Singapura. Kemudian ada data soal belanja rumah tangga Jepang. Dan data soal cadangan devisa Jepang di bulan Mei. Kemudian juga dari Thailand, ada IHK inti Thailand di bulan Mei, dan juga di India ada keputusan suku bunga India. Dari Amerika Serikat, pemirsa, ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve, dan juga dari Amerika Serikat ada tingkat pengangguran di bulan Mei. Ada PDB Uni Eropa dan juga bendera, maksud kami ada pidato Gubernur Bank Sentral Uni Eropa Lagarde, dan juga dari Jerman ada neraca perdagangan Jerman. Agenda emiten ada MCOR, E-Satware, Netvi, kemudian KRAP dan juga KBLI, kemudian ada PNGO, Harum dan WIRG ini menggelar RUPS, MEDC, kemudian BMHS, Silo, Tebik, kemudian ada Pegas, Cleo, GRPM ini menggelar dividen tunai. Sementara itu Brand, Power, SMBR, kemudian ada Cegas, Bolt menggelar ex dividen tunai. Sementara itu Antam, barang dividen tunai, JSMR dan PTBA, kemudian juga Indi dan Adaro menggelar agenda serupa. Dan pembukaan untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Pemirsa, nampaknya dibuka mix, Nikkei melemah 0,07%, di level 38.677, STI Singapura dibuka menguat 0,29%, Kospi Korea dibuka menguat 0,85%, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,46%. Untuk berbincang pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Hendra Wardana, beliau adalah founder Republik Investor. Apa kabar Mas Hendra? Baik, Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz Mas Hendra. Semoga kita sehat selalu ya Mas Hendra. Baik, ada beberapa hal yang ingin kemudian kita perbincangkan di pagi hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan pertumbuhan data Wall Street yang kemudian ditutup di zona merah, walaupun memang sempat menguat di awal-awal perdagangan gitu sampai menembus rekor, tapi kemudian melemah terkait dengan ekspektasi mengenai data payroll yang akan dirilis di hari ini gitu. Sejauh mana ini akan memberikan implikasi lah ya terhadap pergerakan dari IHSG di hari ini, Mas Hendra? Ya, kalau misalnya kita lihat data Amerika sebenarnya bisa dibilang terhadap IHSG tidak terlalu banyak berdampak sebenarnya ya untuk saat ini. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin seperti Dow Jones juga mengalami all time high-nya, tapi IHSG justru tidak mengalami level tertingginya gitu atau bahkan mengalami koreksi. Karena kalau misalnya saya lihat untuk IHSG sendiri untuk dalam negeri kita sendiri itu lebih ke arah sentimen dalam negeri aja sih Mas Wiki dan teman-teman investor. Jadi kalau misalnya saya lihat IHSG ini saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen terkait dengan full call option yang itu sedikit membuat turbulence terhadap IHSG atau kalau misalnya kita bisa lihat IHSG bahkan breakdown level psikologisnya di angka 7.000. Betul, oke. Akan menunggu ke level psikologis di 7.000 karena terkait dengan saham-saham yang masuk ke papan pengawasan begitu. Ini kapitalisasinya cukup besar di market di dalam negeri sehingga ketika terjadi pelemahan ini akan berdampak signifikan terhadap IHSG begitu ya. Oke, sentimen domestik apalagi yang nampaknya juga cukup menjadi concern sebetulnya Mas Hendra, atau hanya ini aja sejauh ini yang cukup menjadi majority issue? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat data ekonomi sendiri, sebenarnya data inflasi Indonesia di bulan Mei itu bisa dibilang melandai ya, walaupun memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu di bulan Mei itu data inflasi itu di angka 2,84. Tapi kalau misalnya saya boleh mencermati, market kita memang lebih ke arah sentimen dari kebijakan bursa aja sih terkait dengan full call option yang sedikit membuat transaksi IHSG relatif lebih kecil dan bisa dibilang asing juga melakukan net sell.
kalau misalnya kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat saham brand sendiri yang masuk full call auction itu bisa dibilang dia kan market cap-nya terbesar ya, terbesar dari 1.500 triliun dan sekarang saat ini kalau misalnya kita lihat market cap-nya brand itu sudah menyusut jauh sekitar 800 triliunan. Jadi bisa dibilang ini yang membuat bobot IHSG juga mengalami koreksi bahkan breakdown di level psikologisnya di angka 7.000. Karena kalau misalnya kita lihat bobot dari brand sendiri yang masuk full call auction, itu bobot brand itu sempat lebih dari besar dari BBCA terhadap IHSG itu di atas 9%. Dan sekarang bobotnya 8%, tapi itu masih menjadi salah satu bobot terbesar terhadap penurunan ataupun pendorong dari IHSG. Jadi full call action ini yang membuat IHSG bisa dibilang breakdown 7.000. Artinya ini sentimen yang sama yang membuat asing melakukan net sell atau sebetulnya ada alasan lain terkait mungkin data-data fundamental di Amerika Serikat gitu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang salah satu iya benar salah satunya karena bisa dibilang brand ini kan tadinya pengen masuk FTSE ya, tapi gara-gara full call auction ini bisa dibilang nggak masuk FTSE. Nah ini membuat inflow itu tidak jadi di market kita gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ditanya apakah data di Amerika bisa dibilang membuat tidak inflow di Indonesia, benar karena kalau misalnya kita lihat kita masih di era yang bisa dibilang tingkat suku bunga itu tinggi di Amerika, makanya dolar itu masih sangat menguat jadi masih masuk ke negara mereka. Tapi ketika misalnya ECB atau Europe Central Bank kalau misalnya kita lihat kemarin sudah menurunkan tingkat suku bunganya 25 basis point, sekarang di angka 4,25. Nah, ini ada kesempatan ruang untuk The Fed menurunkan tingkat suku bunganya. Tapi balik lagi kita harus melihat data dari inflasi Amerika akan terkendali atau tidak karena data inflasi Amerika terakhir 3,4 ya dengan harapan angka inflasi Amerika bisa menurun sehingga The Fed menurunkan tingkat suku bunganya peluangnya jauh lebih tinggi lagi. Oke. Terkait dengan net sell yang dilakukan oleh asing ini saya punya datanya nih Mas Hendra. Dalam 1 bulan terakhir net sell asing ini mencapai 12 triliun rupiah di pasar reguler, tidak hanya Indonesia tapi sejumlah negara Asia lainnya juga khususnya India, Vietnam, Thailand, kemudian juga Korea Selatan hingga Filipina. Bagaimana menyikapi ini? Tentunya saham-saham yang dilepas oleh asing adalah saham-saham blue chip. Kemarin sempat kemudian mendengarkan beberapa analisa lah terkait dengan pelepasan dari asing sendiri, kepemilikannya begitu terhadap saham-saham blue chips, kesempatan yang sama untuk bisa beli barang bagus gitu ya, karena yang dilepas adalah saham-saham blue chip. Nah, menurut Anda seperti apa? Apa yang bisa dilakukan ataupun apa yang bisa dimanfaatkan dari momentum ini? Oke, bener banget Mas Wiki kalau misalnya kita lihat memang bisa dibilang asing di bursa emerging market ya, khususnya itu udah net sell itu hampir sekitar 58,1 triliun. Nah, kalau misalnya di dalam negeri itu sekitar 12 triliun. Yang tadi saya bilang net sell asing kecenderungan karena memang suku bunga di Amerika yang masih tinggi, tapi memang ada peluang tingkat suku bunga di Amerika itu akan diturunkan. Terus apa sih yang dilakukan ketika misalnya asing banyak net sell di capital market kita? Ya poinnya adalah kalau saya ketika misalnya kita pilih saham-saham yang market cap-nya bagus, yang blue chip, itu notabene kalau misalnya kita lihat transaksi dari asing itu 60-80% itu kontribusinya asing. Jadi sebisa mungkin itu jangan dilawan dulu gitu loh. Pilih saham-saham yang notabene kalau misalnya pengen masuk ke saham-saham blue chip, pilih saham-saham yang inflow gitu loh justru. Jangan yang berlawanan atau outflow gitu loh. Kecuali kalau misalnya outflow-nya itu sudah mereda, sudah mulai inflow dikit-dikit, nah itu boleh gitu. Oke, sebelum kita spesifik membahas saham-saham yang kita kemudian dapat koleksi dan juga manfaatkan pada saat asing melepas banyak begitu ya saham-saham blue chip tersebut, saya ingin membahas terkait dengan harga emas yang menyentuh level puncak 2 pekan. Ini bisa dimanfaatkan juga atau enggak menurut Anda, Mas Hendra? Oke, sebenarnya ketika misalnya emas mengalami penguatan, kita bisa pilih saham-saham seperti MDKA dan Antam. Bisa dijadikan momentum untuk trading jangka pendek Walaupun saja. Antam kemarin ada sentimen yang kurang positif ya Betul, soal betul. apa namanya yang palsu tersebut. Iya betul, tapi ini bisa menjadi katalis positif terkait ketika misalnya komoditasnya mengalami penguatan, mungkin bisa trading jangka pendek seperti misalnya MDKA mungkin bisa dijadikan momentum untuk trading. Kalau misalnya saya lihat juga chartnya juga bisa dibilang
bisa untuk spekulatif buy karena dia tertahan di teknikalnya di moving average 60. Jadi kalau misalnya pengen coba trading untuk saham MDKA mungkin bisa masuk dengan harga previous kemarin ya di level 2490 dengan resistennya kalau misalnya ini untuk MDKA itu ada di level 2600. Jadi mungkin kalau misalnya untuk memanfaatkan sektor komoditas emas yang naik 2%, mungkin bisa dicermati saham MDKA untuk hari ini. Oke, secara fundamental kalau dibandingin MDK sama Antam, Anda lebih tertarik mana? Secara governance lebih ideal mana dan sejauh mana ini kemudian menjadi concern yang sangat diperhatikan oleh investor, Kalau khususnya bagi misalnya mereka yang ingin mengkoleksi ya saham-saham berbasis logam lah ya untuk term investasi menengah ke panjang. Iya, kalau misalnya untuk secara fundamental pastinya MDKA masih jauh lebih baik ya dari Ya, segi pendapatan dan dari segi aset dibandingkan Antam. Jadi saya baik. merekomendasikan MDKA untuk menjadi pilihan buat teman-teman investor kalau misalnya ingin mencoba trading memanfaatkan untuk komoditas gold yang naik 2%. Baik, usai jeda berikut kita akan bahas saham-saham yang kebetulan dilepas banyak oleh asing dan kita akan coba bahas beberapa di antaranya menarik atau tidak dari point of view Anda dan juga saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini Mas Hendra. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Hendra Wardana, founder Republik Investor. Kita akan bahas saham-saham yang menjadi sasaran jual terbesar oleh asing, di antaranya adalah BBRI, BBCA, Tower, Astra International, Telkom, BRPT, BRIS dan juga Antam. Kita bahas beberapa saja lah ya Mas Hendra. Menurut Anda mana yang paling menarik dari saham-saham yang tadi saya sebutkan yang kebetulan juga jadi sasaran jual terbesar asing? Oke, kalau misalnya kita lihat memang sebenarnya BBRI yang paling banyak di sell sama asing ya, karena memang bisa dibilang asing ini net sell itu selama sepekan aja kurang lebih 1 triliun gitu. Tapi kalau misalnya tadi menjawab pertanyaannya Mas Wiki, apa yang paling menarik ketika misalnya untuk dicermati, kalau misalnya saya lihat ini ada saham BBCA Mas Wiki. Jadi BBCA mungkin bisa jadi momentum buat teman-teman investor untuk buy on weakness nih. Buy on weakness pas di moving average 20-nya. Jadi teman-teman bisa coba buy on weakness itu di sekitar 9.300. Jadi teman-teman investor kalau misalnya pengen coba beli saham BBCA mungkin bisa buy on weakness di 9.300 dengan take profit terdekatnya dengan di resisten 9.800. Karena kalau misalnya kita lihat IHSG saat ini masih cenderung sideways, jadi naiknya 0,06 ketika misalnya dibuka hari ini bahkan tadi sempat turun tipis. Nah, nanti ketika misalnya pada saat transaksi full call option ditransaksikan yaitu jam 10, apalagi brand bobotnya salah satunya terbesar, mungkin IHSG akan turun. Nah, ini yang bahaya karena IHSG itu ada gapnya. Untuk IHSG itu ada gapnya di area 6.862 sampai di 6.906. Ini yang dikhawatirkan IHSG akan tertutup di level itu. Oke, dan tapi kemudian kalau kita lihat ada possibility BBC akan melemah ke level tadi yang Anda sebutkan begitu ya, level terakhir ada di level 9.475. Secara target price sendiri menurut Anda BBCA sampai dengan akhir tahun ada di level berapa Mas Hendra? Kalau misalnya BBCA, kalau misalnya sampai di akhir tahun, katakanlah ya ECB sekarang sudah menurunkan tingkat suku bunganya 25 basis point, dan kalau misalnya data Amerika baik, inflasinya, data tenaga kerjanya bisa dibilang good news, ya katakanlah The Fed menurunkan tingkat suku bunganya 1 kali. Nah ini menguntungkan saham-saham perbankan, salah satunya BBCA. Kalau misalnya ditanya targetnya di berapa, kalau misalnya saya lihat, kalau misalnya secara tren memang dia sebenarnya sudah mulai turun ya, sudah mulai turun, tapi peluang untuk BBCA sampai akhir tahun mungkin bisa balik lagi di angka katakanlah 10.000 untuk BBCA. Baik, yang paling menarik BBCA atau ada saham lain yang menurut Anda menarik juga yang kemudian jadi sasaran jual terbesar oleh asing? Kalau misalnya kalau untuk yang dijual sama asing sih baru BBCA sih. Tapi Baik. kalau misalnya selama 1 pekan yang bisa dibilang net buy-nya tipis, yang menarik ada saham BBNI. Baik, nah BBNI juga termasuk saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini ya. Betul. Berikut adalah saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Hendra. Ada BBNI, kemudian juga Mayora, INKP dan juga Medco ya. Untuk BBNI level supportnya di 4590, level resistensinya di 4980, rekomendasinya hold. Kemudian Mayora di level support 2280, resistensi di 2570, rekomendasi buy. INKP support di 8900, kemudian
resistensi di 9.900 rekomendasi buy. Medco 1290 untuk supportnya, 1450 untuk resistance dan rekomendasinya buy. Sambil melanjutkan tadi Mas Hendra untuk BBNI, mengapa Anda rekomendasikan hold terlebih dahulu? Ada potensi penguatan yang lebih menarik di BBNI? Iya, sebenarnya kalau misalnya saya lihat untuk BBNI sendiri sudah reversal ya dari harga terendahnya itu di harga 4.370 dan sudah mengalami penguatan sekitar 5-8% selama Ya. sepekan. Ini sudah mengindikasikan bahwa saham BBNI sudah tekanan jualnya sudah terbatas dan sudah ada reversal di sana. Jadi saya merekomendasikan untuk BBNI kalau misalnya sekarang dia turun, mungkin teman-teman bisa coba lebih sabar lagi, buy on weakness di 4720 sampai 4730. Tapi kalau misalnya teman-teman investor lebih ke risk taker, mungkin bisa hajar kanan nih, di harga sekarang di over di 4740 untuk saham BBNI Oke. dengan katakanlah tadi yang Mas Wiki bilang take profit pertamanya di level 4.890 dan take profit keduanya di 4.980. Oke, 4730 di level terakhir ini nampaknya untuk BBNI semakin dekat dengan level seperti yang Anda rekomendasikan tadi ya, Mas Betul. Hendra ya. Baik, BBNI, kemudian juga kita ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini adalah Mayora. Rekomendasinya buy. Seperti apa analisisnya Mas Hendra? Iya, kalau misalnya saya lihat Emior sendiri ini udah mulai menguji resisten dinamiknya ya di moving average 200. Jadi untuk saham Mayora sangat menarik kalau misalnya kita bisa cermati walaupun memang saat ini masih berada di level 2360 di 2370, justru ini momentum terbaik karena di harga area beli kita. Jadi kalau misalnya untuk Emior target saya itu berada di level resistennya di pertama itu di level 2480 dan resisten keduanya di 2570 dengan batasan stop lossnya di level 2280 per Emior. Baik, dari Mayora kita ke INKP. Seperti apa Mas Hendra? Oke, kalau misalnya kita lihat INKP hari ini pagi ini udah dibuka udah menguat ya sekitar 1%. Jadi kalau misalnya teman-teman investor bisa disesuaikan lagi tergantung dengan profil dari teman-teman investor. Karena kalau misalnya saya lihat untuk INKP sendiri memang dia sudah mulai rebound dari moving average-nya, support dynamic-nya. Jadi bisa dibilang indikasi yang bagus untuk saham INKP dengan target INKP itu take profit pertamanya berada di level 9.625 dan take profit keduanya di 9.900 dengan batasan stop loss untuk INKP itu berada di level 8.900. Baik, dari INKP kita ke Medco. Seperti apa Mas? Oke, untuk Medco dengan penguatan harga oil ya tadi sebesar katakanlah di angka kurang lebih 2%, saya merekomendasikan Medco untuk spekulatif buy buat teman-teman. Dan kalau misalnya pagi ini Medco sudah menguat sebesar 1,12%, jadi balik lagi tergantung dari profil teman-teman investor. Teman-teman bisa boleh hajar kanan atau lebih sabar lagi untuk buy on weakness. Jadi dengan target Medco di take profit pertamanya di level 1385 dan take profit keduanya di 1450 dengan batasan stop loss untuk Medco di level 1290. Itu Mas Wiki. Baik, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Hendra di pagi hari ini. Pemirsa, BBNI direkomendasikan hold, sementara Mayora, INKP dan juga Medco semuanya direkomendasikan buy. Kita akan jeda lagi Mas Hendra dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kita akan simak terlebih dahulu level di pembukaan perdagangan sesi 1 untuk IHSG. Sejauh ini bergerak menguat 0,16% di level 6.986,079. Berhasil tembus ke level 6 ribuan ya Mas Hendra. Nanti kita akan coba bahas sedikit. Kemudian juga saham-saham yang masuk dalam jajaran targetnya ada PG Aksi, TINS, SMDR 1, MBMA, SMBR, Atlat, Temas, Clio dan juga ISAT. Kemudian juga top losers maksud kami ada Soho, MP, MX, Merck. Kemudian ada AEGS, ada Alsa, Power, PH dan juga Keras. Mas Hendra, concern dari pelaku bursa, pelaku perdagangan maksud saya, di perdagangan hari ini apa saja dan apa yang akan cukup menjadi bekal optimisme lah terkait dengan positifnya pergerakan IHSG ataupun mungkin saham-saham yang kemarin sempat dilepas oleh asing?
Oke, Mas Wiki dan teman-teman investor yang tadi saya bilang, ISG masih kecenderungan sideways saat ini, Hmm, bahkan belum mampu breakout level psikologisnya di 7.000 ya. ya. Karena kalau misalnya kita lihat memang ada gap, ISG itu berada di level 6.862 sampai 6.906. Nah, kalau misalnya nanti mungkin kita lihat jam 10 nanti pada saat saham-saham full call action itu ditransaksikan, apalagi kalau misalnya kita lihat saham brand yang notabene menjadi bobot kedua terhadap IHSG, nah mungkin IHSG berada di area zona merah nanti pada saat jam 10. Tapi ini ada katalis positifnya terkait dengan dari pernyataan Direktur Pengembangan Bursa dan OJK bahwa full call auction ini akan dikaji ulang apakah full call action ini berdampak positif atau tidak terhadap investor. Dan dengan harapan ya ketika misalnya ini dikaji ulang karena menyesuaikan lagi sama katakanlah investor, nah mungkin ini bisa menjadi titik balik psikologis investor sudah mulai Hmm. percaya lagi dengan bursa gitu. Baik, kita akan tunggu kebijakan yang akan diambil oleh Betul. Bursa Efek Indonesia terkait dengan hal ini. Mas Hendra, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa.